Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhridwan Febrian dari SD Negeri Karangasem, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kesimpulan dan refleksi ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu pertama yaitu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Dalam pengambilan keputusan, pemimpin sekolah haruslah berpihak pada murid. Untuk mencapai keberpihakan pada murid, seorang pemimpin sekolah perlu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi tersebut yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, pemimpin sekolah diharapkan dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemandu yang kedua yaitu, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam bertindak, guru penggerak menganut nilai-nilai guru penggerak seperti nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Dengan adanya nilai guru penggerak yang mendasari, maka pengambilan keputusan yang berpihak pada murid yang terwujud dengan optimal. Pertanyaan pemandu yang ketiga yaitu, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan? Pengambilan keputusan di sekolah tidak hanya sekali terjadi, tetapi bisa berkali-kali terjadi. Pengambilan keputusan merupakan salah satu upaya menentukan pilihan solusi atas permasalahan yang terjadi. Agar keputusan yang telah diambil terjaga dan terlaksana dengan baik, perlu dilakukan usaha lanjutan atau tindak lanjut. Tindak lanjut yang bisa dilakukan yaitu dengan kegiatan coaching bagi pihak-pihak terkait, sehingga selain masalah terselesaikan, pihak-pihak terkait pun dapat berbenah menuju ke arah yang lebih baik. Pertanyaan pemandu yang keempat yaitu, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Pengambilan keputusan dibutuhkan kematangan sosial emosional bagi pemimpin sekolah. Kematangan tersebut seperti ketenangan berpikir dan mampu mengelola diri dalam menghadapi situasi. Artinya, jika seorang guru mempunyai pengelolaan sosial emosional yang baik, maka akan dapat mengambil keputusan yang lebih baik pula, hingga pada akhirnya dapat menentukan pilihan terbaik dalam menghadapi masalah dilema etika. Pertanyaan pemandu yang kelima yaitu, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus. Karena menurut 9 langkah pengambilan keputusan, pendidikan akan dihadapkan pada pengujian benar salah dan pengujian benar-benar. Jika nilai yang dianutnya bukan nilai yang baik, maka akan salah jalan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika menganut nilai-nilai yang berdasarkan kebajikan universal, maka pengujian-pengujian tersebut akan menuntun pada pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemandu berikutnya yaitu, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, berakar dari pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Selain itu, pengambilan keputusan yang tepat akan membuat pihak-pihak terkait tidak merasa dirugikan.
utamanya terhadap pihak murid yang menjadi subjek utama dalam pendidikan. Pertanyaan pemandu berikutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika diantaranya yaitu kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalankan sebelumnya, karena kebiasaan-kebiasaan yang dianut ada yang tidak sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan. Karenanya, perlu pemahaman bersama terkait paradigma-paradigma yang dapat dijalankan dalam pengambilan menghadapi dilema etika, sehingga dapat menghadapi suatu kasus dapat mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaan pemandu berikutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang diambil jika berpihak pada murid akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman, sehingga dapat memberikan kemerdekaan bagi murid-murid dalam proses pembelajaran. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang peserta didik. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka akan diambil keputusan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan latar belakang murid, sehingga dapat mengembangkan minat dan bakat murid-murid. Pertanyaan pemandu berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid akan memberikan kesempatan bagi para murid untuk mengembangkan potensi-potensinya yang dapat mempengaruhi masa depannya. Namun, apabila pengambilan keputusan merugikan murid, maka murid-murid akan kehilangan kesempatannya untuk mengembangkan potensinya, sehingga masa depan mereka pun akan berbelok arah tidak sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Pertanyaan pemandu berikutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Proses pengambilan keputusan haruslah didasari pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru hendaknya menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Dalam pengambilan keputusan, perlu dilakukan usaha tindak lanjut agar pengambilan keputusan dapat berjalan efektif. Usaha tindak lanjut tersebut dapat dilakukan dengan melakukan coaching terhadap pihak terkait. Pertanyaan pemandu berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap konsep-konsep inti, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada tingkat yang cukup baik. Maksudnya, terhadap konsep-konsep inti tersebut, saya sudah cukup memahami dan dapat menerapkannya dalam kegiatan ruang kolaborasi. Selanjutnya, hal-hal yang di luar dugaan yang saya temui selama mempelajari modul ini yaitu bahwa dalam pengambilan keputusan ternyata ada langkah-langkah yang runtut. Hal ini merupakan hal yang baru bagi saya. Pertanyaan pemandu berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebelum mempelajari modul ini. Namun, ada hal yang berbeda setelah saya mempelajari modul ini. Sebelumnya, saya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan baik buruknya saja. Namun,
Setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan hal yang berbeda, yaitu dalam pengambilan keputusan dapat diterapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Pertanyaan pemandu berikutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Modul ini memberikan dampak yang besar bagi saya. Perubahan yang terasa yaitu dalam pengambilan keputusan, saya sekarang mempunyai panduan-panduan yang bisa saya gunakan. Panduan-panduan tersebut yaitu 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang sistematis. Pertanyaan panduan yang terakhir yaitu, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini sangat penting bagi saya untuk mempelajarinya sebagai seorang individu dan seorang pemimpin sekolah. Karena dengan mempelajari modul ini, saya mendapatkan panduan dalam mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.